Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang biokimia klinis. Sebagaimana kita tahu bahwasanya di dalam tubuh manusia mengandung unsur-unsur kimia yang di situ mereka saling melakukan proses reaksi metabolisme untuk berbagai keperluan ataupun proses fisiologis, diantaranya untuk pembentukan energi atau ATP, kemudian untuk sintesis protein, ya, sintesis glukosa di dalam tubuh, perombakan glukosa, kemudian juga ada lipogenesis, ya, perombakan lipid, pembentukan asam amino, dan banyak lagi proses-proses yang tentunya berhubungan dengan kebutuhan fisiologi di dalam tubuh manusia. Nah, pada pertemuan kali ini, Bu Martina akan secara khusus menjelaskan bagaimana proses biokimia klinis, komponen-komponen apa saja yang ada di dalam tubuh, ya. Kalau selama 14 pertemuan kita sudah membahas bagaimana karbohidrat di dalam tubuh, kemudian prosesnya bagaimana, lalu menyusun organ atau bagian apa saja di dalam tubuh, kemudian juga tentang protein, dia menyusun bagian tubuh apa saja, ya, lalu juga bagaimana reaksi katabolisme maupun anabolisme protein, ya, sintesis protein, kemudian juga terkait lipid, lalu ada juga asam nukleat, ya. Nah, hari ini Bu Martina akan menjelaskan beberapa komponen cairan tubuh yang di dalamnya juga mengandung unsur-unsur biokimiawi, yaitu yang akan saya jelaskan di sini adalah terkait dengan kandungan biokimia pada darah dan juga pada urin. Nah, kenapa pada darah dan urin? Karena darah dan urin ini biasanya digunakan oleh bidang kesehatan, ya, untuk mendiagnosis, mendeteksi suatu penyakit ataupun untuk melihat keberhasilan terapi dari suatu penyakit, ya. Kita bisa menjelaskan proses yang terjadi di dalam tubuh, fisiologi maupun patofisiologi yang dialami seorang pasien dari adanya perubahan biokimiawi di dalam tubuh, gitu, ya. Di mana proses normalnya ini dikatakan sebagai biokimia klinis, sedangkan proses abnormalnya ketika dia sudah menjadi penyakit itu kajiannya adalah di patologi klinis, begitu. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang biokimia darah, ya, yaitu sintesis hemoglobin di sini, ya, melalui porfirin. Nah, hemoglobin ini merupakan pigmen warna pada eritrosit atau sel darah merah, yang mana hemoglobin terdiri dari protein heme dan globin. Fungsinya protein ini selain memberikan pigmen warna pada eritrosit, dia juga fungsinya adalah mengikat oksigen dan juga beberapa zat seperti glukosa, ya. Fungsi pengikatan ini penting yang nantinya untuk mendukung proses transportasi di mana nutrisi-nutrisi ini ataupun gas-gas yang dibutuhkan tubuh ini akan diangkut menuju sel-sel target, ya. Seperti itu. Ini adalah gambaran molekul hemoglobin yang terdiri dari protein heme dan globin. Nah, hemoglobin ini tersusun dari subunit-subunit, ya. Subunit-subunit ini terdiri dari alpha chain dan beta chain, ya. Kita lihat di sini ada 4 subunit besar. Nah, 4 subunit besar ini disebut dengan protein globin, ya, yang warna hijau, warna biru, ungu, ya, warna pink dan juga warna orange, ya. Ini adalah protein globin. Di mana protein globin ini ada 2 subunit alfa atau alpha chain dan 2 subunit beta atau beta chain, gitu, ya. Yang alpha chain ini tergambar di sini ada warna orange dan warna ungu, sedangkan beta chain ada warna pink dan warna hijau, ya. Nah, selain subunit globin, hemoglobin juga terdiri dari protein heme yang bentuknya kecil-kecil berwarna biru ini, ya.
yang dilekati oleh iron atau zat besi gitu. Nah, heme ini merupakan jenis metaloprotein atau protein yang berikatan dengan metal atau logam, yaitu yang mana di sini adalah zat besi atau Fe begitu ya. Jadi konformasi hemoglobin yang seperti inilah yang akan berfungsi untuk dapat mengikat oksigen ataupun nutrisi-nutrisi lainnya untuk bisa ditransportasikan oleh eritrosit seperti itu. Apabila salah satu bagian tidak terbentuk dengan sempurna ya, maka hemoglobin ini juga tidak bisa berfungsi dengan baik ya. Contohnya kita kekurangan zat besi atau iron. Iron ini tidak melekat pada heme, maka bentuk daripada hemoglobin ya strukturnya tidak sempurna sehingga tidak bisa fungsional dengan baik seperti itu. Nah, untuk bisa membentuk hemoglobin di dalam tubuh, kita perlu mensintesis protein globin dan heme ya, di mana protein heme ini berasal dari yang namanya porfirin ya. Nah, porfirin itu apa? Porfirin ini adalah secara biokimiawi, dia merupakan senyawa siklik yang dibentuk oleh 4 cincin pirol gitu ya. Masing-masing cincin, 4 cincin tersebut dihubungkan oleh 4 jembatan metanil atau yang terdiri dari hidrogen dan karbon. Kemudian sifat khas daripada porfirin ini adalah atom nitrogennya mampu mengikat ion logam ya, sehingga kita sebut juga dengan metaloprotein ya, protein yang bisa berikatan dengan logam. Kenapa? Karena atom nitrogennya di porfirin ini mampu berikatan dengan ion logam. Nah, contohnya adalah hemoglobin itu sendiri, yaitu protein hemenya pada hemoglobin ini bisa mengikat Fe, zat besi gitu ya. Kalau bentuk porfirin di tumbuhan itu biasanya dimiliki oleh klorofil ya. Nah, secara struktur hemoglobin dan klorofil ini sama ya, dia punya atom nitrogen yang mampu berikatan dengan ion logam. Nah, tapi kalau klorofil ini mampu mengikat ion logam yaitu magnesium gitu. Nah, sehingga ada suatu artikel yang menyebutkan bahwa ketika kita ingin hemoglobin kita normal begitu, maka harus terpenuhi nih unsur-unsur klorofil ya di dalam tubuh kita begitu ya. Nah, unsur-unsur itu tentu selain klorofil juga zat besi gitu yang kita bisa dapatkan di sayur-sayuran. Nah, di dalam darah gitu, di dalam darah ini terdiri dari hemoprotein gitu ya, di dalam khususnya di eritrosit ya. Nah, di dalam eritrosit ini selain hemoglobin yang fungsinya mengangkut oksigen di dalam darah, dia juga punya mioglobin gitu. Mioglobin ini yang fungsinya menyimpan ya, menyimpan oksigen tetapi di otot gitu ya, di otot ya. Dia banyak di otot. Kalau di darah namanya hemoglobin yang mengangkut oksigen, kalau di otot namanya mioglobin. Selain itu, jenis hemoprotein lainnya itu ada sitokrom C, fungsinya untuk rantai transport elektron ya dalam pembentukan ATP yang tahap terakhir rantai transport elektron. Kemudian ada sitokrom P450 ya yang fungsinya untuk hidroksilasi xenobiotik. Nah, kalau sitokrom P40 ini banyak terdapat di sel hepatosit atau sel hati ya. Nah, selain itu, selain protein hemoprotein yang ada di darah, yaitu hemoglobin, kemudian di otot mioglobin, lalu juga di banyak sel itu sitokrom C, dan di hepatosit atau sel hepar sitokrom P450, ada juga katalase dan triptofan pirolase. Kalau katalase juga banyak terdapat di sel hepatosit atau sel darah, ya, sel hepar ya. Fungsinya adalah untuk mendegradasi H2O2 atau hidrogen peroksida. Kemudian protein hemoprotein lainnya ada triptofan pirolase. Di sini fungsinya adalah untuk mengoksidasi triptofan ya. Juga banyak terdapat di sel hepar atau hepatosit.
Nah, sintesis heme sendiri untuk bisa membentuk hemoglobin ini kan kita butuh membentuk protein heme ya. Dia terbentuknya di mana? Di mitokondria ya. Hampir semua protein itu ada yang dia dibentuk di ribosom ya. Kalau protein, sintesis protein itu kebanyakan di ribosom sih ya. Kemudian kalau lipid itu banyak terdapat di retikulum endoplasma, seperti yang sudah kita mungkin pelajari ya. Nah, kalau heme ini sintesisnya terjadi di mitokondria gitu. Di mitokondria yang biasanya sih untuk proses respirasi seluler ya, untuk pembentukan ATP, di sini juga terjadi sintesis heme gitu, protein heme, yang mana sebetulnya yang paling banyak sintesis protein itu terjadi di ribosom gitu ya. Kalau sintesis heme ini terdapat di mitokondria. Nah, 85% sintesis heme terjadi di mitokondrianya sel eritrosit ya, pada sumsum tulang gitu. Pada sumsum tulang-tulang, tidak hanya tulang belakang ya, semua tulang-tulang panjang yang punya sumsum tulang dia bisa membentuk eritrosit gitu ya, sebanyak 85%. Gitu. Kemudian heme ini disintesis dari bahan dasarnya adalah suksinil koenzim A dan juga glisin ya, sama aminoglisin. Kemudian untuk bisa aktif ya, glisin ini diperlukan yang namanya piridoksal fosfat ya, sehingga nanti asam aminoglisin di dalam sel ini aktif, kemudian dia juga bersama suksinil koenzim A untuk membentuk heme pada protein globin. Lalu ini adalah proses bagaimana heme bisa terbentuk gitu ya. Ini adalah gambar mitokondria, yang mana kita tahu mitokondria itu terdapat kristal-kristal mitokondria atau labirin-labirin seperti itu ya. Bahan awalnya adalah suksinil koenzim A, kemudian juga dari glisin gitu ya. Saya coba buat spotlight. Jadi bahan dasar dari heme adalah suksinil koenzim A, kemudian glisin gitu. Nah, glisin ini bisa aktif dikarenakan ada protein piridoksal fosfat ya, sehingga bisa aktif si glisinnya ini tadi. Nah, sedangkan suksinil koenzim A juga akan aktif bertemu dengan glisin ya, membentuk deaminolevulinic acid atau DALA oleh enzim aminolevulinic acid atau ALA dehidrogenase. Kemudian baik, saya lanjutkan. Jadi suksinil koenzim A ini nantinya akan bersama glisin akan diubah menjadi deaminolevulinic acid atau DALA. Selanjutnya DALA ini akan diubah dengan bantuan enzim ALA dehidrogenase dalam 2 kali siklus menjadi porfobilinogen ya. Kemudian porfobilinogen deaminase akan membantu mengubah porfobilinogen menjadi hidroksimetilbilan ya. Kemudian hidroksimetilbilan lalu akan diubah lebih lanjut menjadi uroporfirinogen 3 oleh enzim uroporfirinogen 3 sintase. Kemudian selanjutnya uroporfirinogen 3 akan diubah menjadi koprofirinogen 3, kemudian melepaskan karbon dioksida dalam hal ini. Selanjutnya oleh enzim koporfirinogen 3 oksidase diubah menjadi protoporfirinogen 3, kemudian menjadi protoporfirin 9 dan akhirnya membentuk heme. Kemudian dari heme akan berikatan dengan rantai globin, subunit globin, alfa dan beta chain membentuk hemoglobin. Nah, pengaturan sintesis heme tadi diatur
diatur oleh enzim regulator yaitu alasintase. Kemudian heme ini nantinya bertindak sebagai regulator negatif atau umpan balik negatif terhadap sintesis enzim alasintase. Jadi kalau hemenya ini rendah, maka akan terbentuk sintesis enzim alasintase meningkat sehingga nanti heme akan dibentuk kembali. Dan kebalikannya, kalau hemenya naik, maka sintesis ALA akan dihambat sehingga tidak terbentuk kembali heme. Nah, porfiria merupakan ini adalah suatu gangguan genetik ya terhadap biosintesis heme. Jadi orang porfiria ini tidak bisa darahnya ini mensintesis heme. Umumnya ini termasuk dalam autosomal. Jadi porfiria ini termasuk penyakit genetik autosomal dominan ya, kecuali porfiria eritropoietik kongenital yang muncul ketika proses organogenesis ya selama kehamilan. Ini namanya porfiria eritropoietik kongenital. Kemudian gejala dari porfiria ini adalah nyeri pada bagian abdomen, kemudian juga ada gangguan neuropsikiatrik ya, gangguan syaraf dan psikis, lalu fotosensitivitas kulit, jadi kulitnya ini sensitif terhadap cahaya sebab tidak terbentuk heme tadi ya. Kemudian bila berat prototipe manusia Kemudian dasar biokimia porfiria, jadi ini kan termasuk autosomal dominan ya. Autosomal dominan ini terjadi pada gen dominannya, di mana DNA-nya mengalami mutasi, terjadilah abnormalitas enzim pada sintesis heme, dan sehingga yang terjadi secara fisiologi ini adalah akumulasi dari enzim ALA tadi ya. Kemudian dan porfirin di sini dalam penurunan heme di dalam sel akan menurun ya. Heme di dalam sel maupun di cairan tubuh di darah ini akan menurun. Kemudian selain akumulasi ALA dan penurunan produksi heme, juga terjadi akumulasi porfirinogen di dalam kulit maupun jaringan. Nah, kalau yang akumulasi ALA sehingga terbentuk penurunan heme di dalam sel maupun cairan tubuh, nah ini akan menimbulkan gejala dan tanda-tanda neuropsikiatrik gitu. Sedangkan yang akumulasinya di kulit ini akan menimbulkan fotosensitivitas ya porfirinogen ini. Untuk terapi porfiria ini hanya simptomatik, jadi tergantung dari gejalanya. Kalau dia ada gejalanya di kulit, maka terapinya pemberiannya untuk kulitnya. Kemudian represor untuk alasintase, jadi bisa untuk menekan enzim alasintase ini adalah dengan adanya glukosa, kemudian hematin. Itu hematin ini merupakan bentuk hidroksida dari heme ya, jadi bisa menggantikan peran daripada heme. Lalu beta karotin untuk fotosensitivitas, jadi orang yang menderita porfiria ini harus banyak makan makanan yang memang mengandung pigmen gitu ya. Beta karotin ini khusus untuk untuk simptomatiknya fotosensitivitas atau terjadi akumulasi porfirinogen pada kulitnya. Kemudian preparat tabir surya ini kalau memang ada gejala pada kulitnya ya, atau fotosensitivitas pada kulit. Kemudian kontradiksi, jadi untuk di anestesi, nah ini hati-hati ketika melakukan operasi kemudian dibutuhkan anestesi ya, maka harus menghindarkan harus dilihat ya anestesi yang tepat untuk orang dengan porfiria. Kemudian juga alkohol ya, orang-orang porfiria ini sangat berbahaya sekali jika dia mengkonsumsi alkohol. Kemudian juga ada sulfin ya, dan barbiturat. Ini juga biasanya terdapat pada makanan-makanan kaleng atau instan ya, seperti itu.
Nah, kita masuk ke darah. Jadi fungsi darah itu banyak sekali selain untuk pengangkutan, kemudian untuk mengangkut gas maupun nutrisi, dia juga untuk ekskresi, pengarukan sisa metabolik, lalu keseimbangan asam basa, keseimbangan air, pengaturan suhu tubuh, pertahanan tubuh dari infeksi, misalnya untuk sel darah putih gitu ya, lalu pengangkutan hormon di dalam plasma darahnya terlarut ya, dan juga pengangkutan metabolit, zat-zat yang merupakan hasil metabolisme, serta substansi-substansi pembekuan darah atau koagulasi. Nah, komponen darah ini 55%-nya terdiri dari plasma, kemudian 45%-nya terdiri dari sel, yang mana 99% diantaranya itu adalah eritrosit ya. Jadi paling banyak dominan ini eritrosit. Sehingga kalau kita kekurangan hemoglobin juga sangat berpengaruh sekali untuk fungsi daripada darah itu sendiri. Nah, sisanya kurang dari 1% ini adalah leukosit dan platelet atau keping darah. Nah, plasma darah sendiri komponennya ada 90 hingga 92% itu air, kemudian 6 sampai 8% protein, lalu juga ada zat-zat terlarut seperti glukosa, karbohidrat, asam amino, dan elektrolit ya seperti natrium, kalium, kalsium, klorin ya, kemudian HCO3, lalu nitrogen non protein seperti asam laktat, urea dan kreatinin, dan gas seperti oksigen maupun karbon dioksida. Nah, plasma darah ini dari komponen-komponen ini bisa memberikan tanda kepada kita adanya kelainan-kelainan di dalam tubuh kita ya. Apabila kadar-kadarnya mungkin tidak normal ya, lebih atau kurang dari normal, bisa mengindikasikan adanya suatu penyakit di dalam tubuh manusia. Dari plasma darah ini kita juga bisa melihat ada tidaknya penyakit infeksi dengan ditemukannya antibodi maupun antigen yang terlarut di dalam serum darah manusia. Kemudian hemoglobin ini satu molekulnya terdiri dari 4 gugus heme, dan setiap gugus heme ini mengandung satu ion zat besi ya. Ini yang termasuk metaloprotein tadi ya. Selain 4 gugus heme, dia juga mengandung 4 gugus subunit protein globin yang besar-besar ya tadi ya, yang ada warna-warni itu tadi. Itu satu subunitnya mengikat satu molekul oksigen, satu mol oksigen, dan satu mol globin, satu molekul globin ini mengikat satu mol karbon dioksida. Gitu. Kemudian subunit rantainya ada 2 alpha chain tadi dan 2 beta chain. Alpha chain mengandung 141 asam amino ya, banyak sekali. Memang termasuk protein tersier ya, kalau kita lihat dari bentuknya sudah bentuk globular gitu ya, sudah pasti banyak sekali asam amino yang terkandung di dalamnya. Kalau beta chain ini mengandung 146 asam amino. Jadi satu globin yang terdiri dari 2 alpha chain dan 2 beta chain bisa rata-rata 400 hingga 500 bahkan 600 ya asam amino. Lalu protein plasma, bagian utama unsur padat dalam plasma ini konsentrasi protein plasma sekitar 7 sampai 7,5 gram per desiliter darah. Berbagai protein plasma dapat dipisahkan menurut karakteristik kelarutannya ya, jadi beda kelarutannya. Metode pemisahannya dengan salting out dengan larutan garam ya, lalu elektroforesis gitu menggunakan alat atau instrumen biomolekuler untuk memisahkan jenis-jenis protein di dalam plasma. Nah, protein plasma ini sebagian besar disintesis di hepar ya, seperti fibrinogen, globin, ya protein-protein darah itu banyak disintesis di hepar. Umumnya disintesis sebagai preprotein pada poliribosom terikat membran ya. Nah, preprotein ini akan mengalami modifikasi pada saat pasca translasi di ribosom gitu. Hampir semuanya berupa glikoprotein kecuali albumin ya. Albumin juga termasuk plasma protein gitu ya.
Terus bersifat polimorfisme, artinya ciri bawaan pada populasi dengan sedikitnya 2 macam fenotipe ya, contohnya golongan darah ABO. Jadi polimorfisme ini di setiap ras, golongan atau populasi atau suku ya, itu bisa berbeda-beda. Nah, ini mengandung karakteristik polimorfisme. Nah, contohnya itu golongan darah ABO, resus positif negatif itu juga termasuk. Di dalamnya adalah protein plasma. Nah, protein plasma ini banyak sekali, lebih dari 200 jenis ya, paling banyak tapi ada albumin, ada gamma globulin dan fibrinogen ya. Kalau albumin ini sekitar 4 sampai 5 gram per 100 ml darah. Kalau gamma globulin ini sekitar 1 gram per 100 ml darah, sedangkan fibrinogen 0,2 hingga 0,4 gram per 100 ml. Nah, ini yang paling banyak, 3 terbanyak. Nah, sisanya kurang dari itu ya, ada lebih dari 200 jenis protein plasma. Nah, kita akan membahas protein-protein terbesar di dalam plasma. Yang pertama adalah albumin ya. Albumin ini merupakan protein utama ya pada plasma. Dia fungsinya apa? Mempertahankan 75 hingga 80% tekanan osmotik di dalam darah supaya darah itu molekul-molekulnya tetap terjaga di dalam pembuluh darah gitu. Berfungsi untuk apa? Mengikat berbagai macam ligan seperti asam lemak bebas, kalsium, kuprum, zinc ya,